Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan readingan dengan tema mengapa dia mengghosting kamu, khususnya untuk kamu yang berzodiak Capricorn. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi tentunya energinya juga sangat general. Mungkin juga bisa vice versa ataupun terbolak-balik dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate nih untuk setiap kamu yang berzodiak Capricorn. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan manfaat dan pembelajaran serta sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Yang mudah-mudahan bisa berguna untuk kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Oke, kita akan shuffle dulu kartunya ya teman-teman dan kita akan segera mengetahui kira-kira apa pertimbangan dia, apa yang dia pikirkan sehingga dia memutuskan untuk meninggalkan kehidupan kamu ataupun berhenti mengabari kamu atau mengghosting kamu. Oke, kita akan ambil 5 kartu terlebih dahulu ya. Dan tentunya aku tidak lupa mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung di channel My Tarot Indonesia. Aku berharap support dan dukungan dari teman-teman semua ya dengan cara like, subscribe, dan komen videonya. Dan aku juga ingin berterima kasih banyak untuk teman-teman yang selama ini sudah menjadi penonton setia untuk video-video yang ada di channel ini dan juga teman-teman yang sudah memberikan kritik dan sarannya. Mudah-mudahan kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan dengan kualitas yang lebih baik dan tentunya semoga bisa bermanfaat untuk kamu semua. Oke, teman-teman, kita udah ada 5 kartu nih ya. Ada King of Swords, ada The Emperor, ada The Lovers, Three of Pentacles, dan ada The Death di sini. Oke. Iya. Oke, untuk teman-teman Capricorn, di sini kita lihat ya, mengapa dia mempertimbangkan dan akhirnya memutuskan untuk tidak menghubungi kamu kembali ataupun mengghosting kamu. Di sini kalau aku lihat Three of Pentacles ya di sini yang lumayan kenceng ya energinya adalah Three of Pentacles. Jadi sebenarnya yang paling berperan penting dalam mempengaruhi pertimbangan dia itu sebenarnya adalah faktor eksternal. Jadi bukan faktor perasaan. Karena di sini ada The Lovers ya. Sebenarnya kalau kita berbicara perasaan, apa yang dia rasakan ke kamu, apa yang dia pikirkan tentang kamu, sebenarnya dia melihat kamu itu sebagai sesosok pasangan ataupun seseorang yang memang sangat berpotensi untuk menjadi pasangan ideal dia. Dia melihat kamu itu kamu orangnya ramah, kamu orangnya mudah bergaul juga ya. Kamu juga orangnya bisa membuat diri dia merasa nyaman dan dia juga melihat kamu sebagai orang yang menarik ya di sini karena the lovers itu biasanya ada rasa ketertarikan sebenarnya ya. Oke, kalau kita berbicara perasaan, jadi sebenarnya dia tidak perlu diragukan lagi. Sebenarnya dia memang ada rasa tertarik dan ada rasa suka dan ada rasa nyaman kepada kamu ya. Dan mungkin kerap kali dia berpikir untuk memang mengajak kamu ke jenjang hubungan yang lebih serius ya, misalkan ke arah hubungan relationship ataupun jadian seperti itu ya. Nah, tetapi memang ada faktor eksternal yang bermain di sini ya. Itu yang benar-benar berpengaruh utama terhadap keputusan dia mengapa akhirnya dia mengghosting kamu. Karena sini ada King of Swords ya, ada King of Swords sama di Emperor juga. Kalau aku lihat kemungkinan orang yang kamu fokuskan ini adalah orang yang benar-benar logis ya. Jadi memang sebenarnya dia lebih mengutamakan logika daripada perasaan dia. Jadi walaupun perasaan dia mungkin bilang A, tetapi ketika logika dia mengatakan B ataupun ada faktor-faktor luar lainnya yang mempengaruhi keputusan logika dia akan mengutamakan hal tersebut. Oke, nah faktor eksternalnya ini bisa sangat banyak ya. Tentunya tidak bisa aku jabarkan satu persatu ya karena bisa ada banyak sekali kemungkinan dan tentunya ini bisa berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi kamu ya. Oke, bisa jadi faktor eksternalnya adalah salah satunya kalau kita lihat dari Three of Pentacles ya yang artinya sudut pandang orang ketiga ataupun sudut pandang orang lain. Bisa jadi mungkin ada salah satu pihak keluarga dari entah mungkin dari kamu, entah mungkin dari dia atau mungkin dari kalian berdua yang sebenarnya agak kurang setuju nih mengenai kalau hubungan kalian dibawa ke jenjang hubungan yang lebih serius, misalkan seperti itu. Oke, ada juga faktor-faktor eksternal, misalkan ada perbedaan sifat, misalkan juga ada perbedaan keyakinan, mungkin juga ada perbedaan daerah ataupun perbedaan tempat tinggal. Artinya yang apabila kalian
kalian memang ada rencana untuk melanjutkan ke hubungan yang lebih serius, berarti kemungkinan kalian akan LDR-an, misalkan seperti itu. Nah, dia sebenarnya sudah mempertimbangkan segala sesuatunya itu dengan baik ya. Secara logis ya, dia sudah mempertimbangkannya matang-matang, dan dia melihat bahwa sebenarnya mungkin kalaupun perasaan dia merasa tertarik ataupun dia merasa suka dengan kamu, tetapi karena ada faktor eksternal, faktor lingkungan sekitar yang tidak memungkinkan kalian untuk bertahan lama dalam hubungan ini, nah karena itulah dia memilih untuk meninggalkan hubungan ini. Oke, dan dia mungkin juga berpikir salah satu cara terbaik adalah menghilang ataupun tidak memberikan kamu kabar, berharap kamu juga bisa berpikir secara logis bahwa artinya dia tidak melihat adanya potensi antara kamu dan dia untuk melanjutkan ke jenjang hubungan yang lebih serius. Seperti itu. Istilahnya dia mau menghindarkan drama ya, di mana dia mungkin harus menjelaskan panjang lebar mengenai alasan dia kenapa meninggalkan kamu, kenapa dia mengghosting kamu. Dia juga ingin menghindarkan kesalahpahaman gitu ya. Dan mungkin agak terpengaruh juga sedikit oleh perasaan dia ya, karena bagaimanapun dia ada rasa suka dan rasa tertarik kepada kamu, dia juga tidak ingin menyakiti perasaan kamu. Oke, nah tapi justru sebenarnya hal yang dia lakukan itu justru membuat kamu bertanya-tanya, apakah ada yang salah dengan kamu? Apakah mungkin terjadi sesuatu dengan dirinya? Ataukah memang ada yang salah dengan hubungan kalian berdua? Seperti itu ya, membuat kamu bertanya-tanya. Oke. Dan di satu sisi kalau lihat sini ada kartu The Death ya. Sebenarnya untuk sekarang dia itu belum masih berusaha untuk menyesuaikan dulu hidup dia gitu ya. Dia berusaha untuk mencari tahu nih sebenarnya hubungan-hubungan seperti apa sih yang benar-benar cocok untuk dia. Dia tidak ingin salah langkah lagi. Karena itu kalau aku lihat sebenarnya pada saat ini kemungkinan besar dia juga masih single ya. Bukan berarti dia mengghosting kamu karena dia sudah ketemu yang lain yang lebih sesuai dengan kriteria ataupun faktor eksternal yang dia pertimbangkan, bukan seperti itu. Oke, tetapi sebenarnya dia masih menimbang-nimbang nih. Oke, apakah keputusan dia untuk mengghosting kamu itu sudah tepat atau belum? Jadi sebenarnya dia juga masih agak ragu ya kalau aku lihat di sini. Oke, date-nya ini masih istilahnya masih belum mengarah kepada kehidupan kembali ya, belum mengarah kepada siklus baru. Jadi sebenarnya dia masih terpuruk dalam ya kesendirian itu juga dia masih bertanya-tanya apakah dia sudah tepat nih mengghosting kamu, meninggalkan kamu. Apakah sebenarnya dia harus mengabaikan semua faktor eksternal yang menghambat kamu dan dia untuk menjalin hubungan seperti itu ya. Oke teman-teman, kita akan coba ambil 5 kartu lagi ya untuk melihat apakah ada alasan ataupun pertimbangan lain nih kenapa dia akhirnya memutuskan untuk mengghosting kamu ya. Coba kita lihat. Four of Swords, the Magician, okay. Three of Cups, Eight of Wands, okay. Seven of Pentacles. Di bottom of the deck-nya kita ada Knight of Pentacles. Oke, Knight of Pentacles di sini. Ntar ya aku rapikan sedikit. Knight of Pentacles. Ya. Oke, untuk teman-teman Capricorn, kalau di sini kita lihat jelas ya, ada Four of Swords, The Magician, sama Three of Cups ya. Sebenarnya dia ini pada saat ini kemungkinan besar memang masih single ya, masih belum mencari orang lain. Ada kemungkinan sebenarnya dia mencoba mengalihkan perhatian ya, ataupun mencari pelarian lah, bisa diartikan dalam tanda kutip ya, mencari pelarian. Ada kemungkinan juga dia mencoba untuk bertemu dengan beberapa orang baru. Mungkin dia minta dikenalkan oleh teman-temannya, kenalan teman-temannya gitu ya, untuk bertemu dengan orang-orang baru yang dia harapkan bisa sesuai dengan kriteria dia. Bukan kriteria dia, tetapi yang dia harapkan bisa memenuhi kesulitan faktor eksternal yang membuat dia memutuskan untuk meninggalkan kamu gitu ya, ataupun mengghosting kamu. Oke, karena sebenarnya dia memutuskan untuk mengghosting kamu itu bukan karena nggak ada perasaan ataupun nggak suka ya, tetapi karena dia berpikir secara logis hubungan kalian itu tidak bisa akan bertahan lama karena
lingkungan luar yang tidak mendukung gitu ya, yang tadi aku bilang banyak kemungkinan gitu. Karena itulah dia berusaha untuk mencari pelarian. Dia mencari orang lain yang memenuhi ataupun yang mendukung faktor eksternal tersebut supaya terpenuhi. Jadi dia istilahnya mencari penggantinya kamu, tidak perlu yang lebih baik ataupun tidak perlu yang sama dengan kamu, tetapi yang sekedar memenuhi ataupun tidak akan bermasalah dengan faktor eksternal yang menjadi pertimbangan dia. Kurang lebih seperti itu ya, mungkin kamu ngerti maksudnya. Oke. Nah, tapi memang sampai sekarang walaupun dia sudah ketemu dengan beberapa orang ataupun memang dia menyendiri ya, bisa ada dua kemungkinan. Sampai sekarang sebenarnya dia masih belum bisa dia tetap tidak bisa membohongi dirinya sendiri ya. Di sini ada The Magician ya. Dia tetap merasa nggak nyaman ya. Ternyata bagaimanapun dia sadar ya, kalau dalam relationship logika dan hati itu kedua-duanya harus dipakai. Tidak boleh ada yang lebih dominan. Seperti itu ya. Oke. Dia boleh menggunakan logika, dia boleh menggunakan pikiran, dia boleh mempertimbangkan segala sesuatu ya, apakah memang hubungan ini bisa berjalan lancar dan sebagainya dari faktor eksternal. Tetapi juga harus diimbangi apakah dia memang memiliki rasa tertarik, memiliki rasa sayang, memiliki rasa nyaman terhadap orang yang memang akan dia pilih yang untuk menemani hidup dia. Dan sampai sekarang memang kalau secara hati dia masih belum bisa menemukannya di sini ya. Oke, jadi memang dia kalau aku lihat masih butuh waktu banyak entah untuk mengeksplor atau untuk menenangkan diri dia sendiri. Oke, istilahnya dia harus sedikit banyak belajar juga gitu ya. Jangan terlalu mendengarkan pikiran dia, tetapi juga kadang kala dia harus menyeimbangkannya dengan kata hati dia, begitu ya. Jadi kalau aku lihat mungkin dia agak-agak sedikit galau sih ya, mungkin agak sedikit galau, agak sedikit moody juga ya di beberapa waktu belakangan ini, walaupun kalian nggak pernah kontak gitu ya. Karena sebenarnya dia susah gitu ya menemukan pengganti kamu gitu ya, bisa memenuhi pikiran dia gitu ya, memenuhi pertimbangan pikiran dia, karena hati dia itu sebenarnya memang istilahnya memang udah untuk kamu ya, secara dia sadar ataupun enggak gitu. Karena itu dia agak susah gitu ya. Pada akhirnya sih kalau aku lihat ada Eight of Wands, Seven of Pentacles ya. Ada kemungkinan dalam waktu dekat nih ya, mungkin nggak lama ya, dalam waktu yang relatif singkat lah ya. Ada kemungkinan dia akan menghubungi kamu kembali ya di sini karena ada Eight of Wands. Oke, dan di sini ada Seven of Pentacles. Ketika dia menghubungi kamu kembali, sebenarnya pada saat itu dia sudah menyelesaikan semua pikiran dia ataupun faktor eksternal dia yang menyebabkan dia mengghosting kamu pada awalnya gitu ya. Oke, misalkan pada awalnya dia mengghosting kamu karena misalkan kalian LDR-an, karena kalian ada perbedaan jarak dan sebagainya, berarti dia menghubungi kamu kembali karena dia memang sudah bertekad, dia mungkin bersedia untuk pindah tempat tinggal ataupun pindah kerja agar dimana kalian bisa mungkin lebih sering ketemuan ataupun memungkinkan kalian untuk bertemu secara fisik dengan lebih mudah, seperti itu. Misalkan ada faktor di mana keluarga dia ataupun kerabat dia yang tidak setuju dengan hubungan kalian, misalkan seperti itu. Nah, berarti dia akan menghubungi kamu kembali ketika memang dia sudah menyelesaikan masalah tersebut dengan pihak keluarganya. Mungkin dia sudah memberikan pengertian dan pihak keluarganya pun pada akhirnya menyetujui ataupun memberikan restu untuk dia menjalin hubungan yang lebih serius dengan kamu, seperti itu. Oke, sebenarnya dalam waktu dekat ya ada kemungkinan. Di sini kalau aku lihat orangnya karena dia sangat teratur dan sangat logis, sebenarnya menyelesaikan masalah ini itu bukan persoalan yang sulit untuk dia. Oke, dia bisa mencari caranya sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Dan ketika itu sudah selesai, dia sudah mantap kembali dan pada saat itu ketika perasaan dia ke kamu itu nggak berubah, dia akan mencoba melihat apakah dia masih memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan dengan kamu kembali. Kurang lebih seperti itu ya, para Capricorn. Tentunya terlepas dari seberapa resonate readingan ini terhadap situasi dan kondisi yang kamu alami sekarang, mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran ataupun saran ataupun pertimbangan untuk kamu ya, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kamu dalam mengambil keputusan yang paling tepat. Nah, di sini kita ada bottom of the deck-nya ada Knight of Pentacles ya. Knight of Pentacles ini bisa diartikan sebagai kiat, saran ataupun nasihat yang bisa diberikan oleh semesta untuk kamu menghadapi situasi ini, ataupun juga yang untuk mempersiapkan kamu
agar lebih bisa menjadi pribadi yang lebih baik untuk menjalin hubungan di masa depan, seperti itu ya. Karena Nine of Pentacles itu biasanya diartikan dengan kerja keras ataupun konsistensi ataupun pengorbanan. Oke? Bisa juga diartikan perjuangan. Nah, di sini kalau aku lihat, kalau memang dia menghubungi kamu kembali dan pada saat itu perasaan kamu ke dia tidak berubah dan memang kamu ingin memberikan dia kesempatan kembali, ingat bahwa bagaimanapun walaupun dia sudah menyelesaikan masalah dia, bukan berarti hubungan kalian itu akan lancar. Hubungan kalian tuh akan tetap perlu perjuangan dari kedua belah pihak, akan tetap perlu pengorbanan dari kedua belah pihak, akan tetap perlu kerja keras dari kedua belah pihak agar hubungan ini tetap berjalan ke arah yang memang kalian ekspektasikan berdua. Oke? Nah, di sini juga mungkin ada kecenderungan karena kamu memiliki prinsip ya, membiarkan segala sesuatunya mengalir secara natural. Nah, dalam hubungan memang tentunya itu ada positifnya ya, membiarkan segala sesuatunya itu mengalir secara alami ya, membiarkan rasa itu timbul dengan sendirinya, rasa sayang dan rasa nyaman. Tetapi juga jangan lupa ketika memang kamu sudah berkomitmen terhadap seseorang ataupun misalkan sama dia nantinya ketika dia kembali, tetap perlu konsistensi dan kerja keras yang berkesinambungan agar hubungan ini bisa tetap berjalan. Nah, ketika dia menghubungi kamu kembali berarti sebenarnya dia sudah siap untuk berjuang agar bisa membahagiakan kamu, agar hubungan kalian tuh bisa berjalan ke arah yang semestinya, ke arah yang kalian harapkan berdua. Nah, pertanyaannya adalah kamu juga harus menyiapkan diri kamu untuk tetap berjuang juga, oke? Membiarkan segala sesuatunya memang berjalan secara alami, tetapi di satu sisi juga kamu harus rela untuk berjuang dan mempertahankan konsistensi ataupun usaha kamu, ataupun pengorbanan kamu di dalam suatu hubungan. Oke, dia sudah melakukan porsi kamu, dan ini saatnya apakah kamu bersedia melakukan porsi kamu. Dan mudah-mudahan kalau memang kalian dijodohkan ataupun nanti dipertemukan kembali sebagai sebuah pasangan, mudah-mudahan kalian sama-sama bisa saling bekerja sama, saling berkolaborasi, saling mengerti satu sama lain, dan mudah-mudahan kalian bisa mengarah kepada hubungan yang memang positif untuk perkembangan kalian berdua dan kebahagiaan kalian berdua ya. Dan kalaupun memang kalian tidak ditakdirkan untuk menjadi sebuah pasangan, mudah-mudahan ini bisa menjadi saran untuk kamu agar di hubungan kamu selanjutnya kamu bisa menjadi pribadi yang lebih matang secara emosional, sehingga bisa menjalin hubungan yang lebih positif untuk perkembangan kamu dan juga kebahagiaan kamu. Kurang lebih seperti itu ya para Capricorn, dan good luck untuk kamu, dan aku mendoakan yang terbaik untuk kehidupan asmara kamu. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.